Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum PT pemateri. Nama Penti Nayanti, SPDI MAG, lahir di Yogyakarta pada hari Ahad, tanggal 8 Juli 1979. Pada jenjang S1 tahun 2003 menjadi lulusan terbaik cum laude di STI Al-Musaradiyah. Di tahun 2006 setelah lulus magister di UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, konsentrasi SPI dan memperoleh beasiswa dari Kemenang RI dan sekarang sedang menempuh jenjang S3 di UIN SGD Bandung. Konsentrasi pendidikan Islam, aktivis sebagai pekerja sosial, aktivis dakwah, aktivis pendidikan, berprofesi sebagai dosen, staf pengajar, penggerak guru belajar, tim research teacher community, penulis 14 buku solo, trainer dan sebagai instruktur kurikulum 13 tingkat kabupaten dan provinsi, serta mendapat penghargaan dari Bupati sebagai instruktur terbaik jenjang SMP dari Bupati Garut tahun 2017. Tahun 2018 didaulat sebagai guru berprestasi tingkat nasional dan penghargaan studi ke Jepang. Dan di tahun 2019 mendapat penghargaan dari Bupati sebagai 7 perempuan inspiratif Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Masih di tahun 2019 mendapat penghargaan juara 2 ASN Teladan di Kabupaten Garut. Selanjutnya juara 1 ASN Teladan di Kabupaten Garut di 2020 dan berlanjut ke provinsi tahun 2020 mendapat penghargaan dari Gubernur Jabar 5 besar ASN berinovasi. Wah, Masya Allah sekali ya pemateri kita hari ini. Begitu banyak prestasi yang ia raih, begitu banyak penghargaan yang ia raih juga. Nah, mungkin untuk webinar kali ini, tema kita tentang implementasi pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Nah, untuk teman-teman semua yang belum tahu, nah ini tuh diluncurkan ya oleh Kemendikbud, kurikulum yang baru yang diluncurkan oleh Kemendikbud. Bagi teman-teman yang belum tahu, nah mari kita simak paparan dari Ibu Penti Inayanti. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kepada Neng siapa ini? Ya. Terima kasih ya kepada moderator, jazakillah al-khair, dan kepada semua partisipan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita dukung ya para mahasiswa ini yang sedang melakukan pengabdian pada masyarakat, yang sedang melakukan MPM ya. Kita dukung bersama. Saya juga mendukung dengan sepenuhnya dengan sharing ya pada kesempatan kali ini. Banyak teman saya juga ya, Ibu dosen Mujuhairya, terima kasih atas partisipasinya. Ibu Kepala, Ibu Sri Dewi ya, terima kasih atas partisipasinya, jazakillah al-khair, dan kepada semua partisipan, mahasiswa yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan pada kesempatan kali ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk talab ilmu ya, untuk talab ilmu. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kita dimudahkan untuk menuju surganya Allah, sebagaimana salah satu hadis, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan lahu untuknya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita niatkan bagaimana kita mendukung kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Garut dan umumnya di Indonesia. Nah, mari kita sama-sama mendiskusikan, memikirkan misalkan bahwa
Pak Menteri kita sudah berupaya ya, Pak Menteri kita sudah berupaya untuk meluncurkan kurikulum barunya ya, pembelajaran paradigma baru, konsep Merdeka Belajarnya. Bahkan sekarang di Garut juga sudah banyak ya sekolah-sekolah penggerak yang sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum baru yang sebelumnya kurikulum 2013, sekarang di sekolah-sekolah tertentu sudah mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, ya sekarang di Garut juga sudah banyak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pilot project, sebagai percontohan ya kurikulum sekolah penggerak. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita yang belum ya ada kayak di sekolah Ibu juga belum, sebetulnya belum diimplementasikan kurikulum baru. Nah, namun kita tidak apa-apa ya, kita akan diskusikan hari ini. Misalkan sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh paradigma pembelajaran paradigma baru itu seperti apa akan kita diskusikan hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan ya atau share screen tentang pembelajaran paradigma baru sebetulnya seperti apa dan bagaimana. Mari kita sama-sama pelajari gitu ya, pelajari. Nah, sudah terlihat share screen-nya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya, sudah Ya, terlihat. sudah. Ya, mari kita pelajari bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini nah ini. Jadi implementasi pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Nah, Pak Menteri sudah menyampaikan ya dalam beberapa pidatonya, beliau menyebutkan bahwa untuk pembelajaran paradigma baru sekarang ini semuanya itu harus sesuai dengan visi pendidikan Indonesia. Nah, ini visi pendidikan Indonesia kita tahu bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui apa? Jadi pelajaran apapun, sekarang pembelajaran apapun tujuannya adalah terciptanya pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu di sini ada 6 ya, ada 6 indikator murid kita dinamai atau memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu indikatornya adalah bahwa saya sebagai guru PAI, misalkan Bu Juwaira sebagai dosen, kemudian di sini ada guru matematik, misalkan ada guru bahasa Indonesia yang lain sebagainya, semuanya menuju pada tujuan sama untuk melahirkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila di sini ya. Yang pertama itu maaf, nah ini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah, jadi penciri utama pembelajaran paradigma baru sekarang itu murid-murid kita harus memiliki karakter beriman bertakwa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, jadi berkebinekaan global itu contohnya prakteknya misalkan mencintai budaya sendiri, misalnya kayak budaya lokal misalkan itu. Jadi menghargai budaya lokal juga tapi tidak tereksklusif ya, tapi tetap terbuka dengan budaya luar misalkan. Kemudian bahwa murid kita harus memiliki karakter gotong royong ya sesuai dengan sapa Sunda lah, bareng-bareng gitu ya, berbagi sesuatu, berkolaborasi misalkan. Kemudian murid kita pun harus memiliki karakter kreatif. Kreatif itu, create itu mencipta, artinya kreatif itu ya memunculkan banyak ide, misalkan. Kemudian banyaklah ya. Kemudian murid kita pun harus bernalar kritis. Selain kreatif, murid kita pun harus bernalar kritis. Maksud bernalar kritis seperti apa? Bernalar kritis itu adalah kritis. Jadi kayak misalkan anak-anak itu sudah mampu merumuskan masalah, misalkan dari paparan materi itu kira-kira masalahnya itu seperti apa, kemudian pemecahannya itu seperti apa, misalkan. Jadi
yang terakhir dari profil pelajar Pancasila ini, murid kita harus memiliki karakter mandiri. Nah, ini 6 dalam kurikulum baru sekarang ya, atau dalam pembelajaran paradigma baru sekarang itu semuanya harus bermuara ke sini. Murid kita harus memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, ini selanjutnya akan kita, nah ini bagaimana sih untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Nah, diantaranya di sini ada penguatan SDM sekolah. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ya, kayak tidak langsung. Misalkan ini sekarang para kepala sekolah, para pengawas, ada pelatihan, ada pendampingan intensif. Coaching one to one gitu ya. Jadi ada pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Kemudian pembelajaran paradigma baru sekarang itu emang perubahannya apa sih? Nah, sebetulnya kan hanya menyempurnakan saja ya dari kurikulum 2013 yang sebelumnya. Jadi di pembelajaran paradigma baru sekarang itu lebih ke penguatan kompetensi. Jadi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Nanti akan kita bedah di selanjutnya ya. Kemudian untuk menuju profil pelajar Pancasila pun ada manajemen sekarang ya di kurikulum baru itu, di kurikulum sekolah penggerak ada manajemen berbasis sekolah. Jadi perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah. Jadi sekarang tidak bisa disamaratakan. Jadi kayak sekolah itu diberikan kepercayaan penuh bagaimana guru-gurunya berkreasi, misalnya kayak buat modul, misalnya supaya anak happy gitu ya. Nanti akan kita bedah selanjutnya. Kemudian juga ada di digitalisasi sekolah. Nah, jadi sekarang itu platform digital ya betul-betul digaung-gaungkan oleh pemerintah supaya lebih efisien gitu ya. Apalagi di masa PJJ atau di sekarang kan pembelajaran tatap muka pun bukan hanya tatap muka saja kan, karena tatap mukanya terbatas sehingga masih kan digitalisasinya kita masih berjalan, ada dua ya, ada online-nya masih. Nah, jadi pemerintah sekarang sedang menggaungkan digitalisasi sekolah. Nah, langsung saja sebetulnya di pembelajaran paradigma baru itu Pak Menteri mengembalikan, sebetulnya hanya mengembalikan dulu ya ada Menteri Pendidikan Nasional yang dulu namanya Pak Ki Hajar Dewantara. Beliau menafsirkan atau memberikan pemikiran bahwa pendidikan ini seperti ini. Nah, ini pendidikannya seperti ini. Makanya Pak Nadiem Makarim sekarang itu sebetulnya mengembalikan bahwa pembelajaran paradigma baru itu harus kembali ke garisnya. Mungkin kalau bahasa ormas ya, kembali ke hitoh, mungkin seperti itu. Nah, jadi kan Pak Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Sebetulnya, nah di pembelajaran paradigma baru Pak Menteri juga ini konsepnya seperti ini bahwa pendidikan, definisi pendidikan di paradigma pembelajaran paradigma baru itu seperti ini bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak supaya anak-anak kita itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, baik sebagai individu ya maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi ini kita diingatkan oleh Pak Menteri misalkan dengan konsep Pak Ki Hajar Dewantara ya bahwa kita terkadang sebagai guru suka memaksa sama anak. Nah, padahal pendidikan itu hanya menuntun kodrat bahwa anak itu sebetulnya kodratnya itu ya ada dia itu sudah memiliki semangat belajar. Kita nggak perlu maksa-maksa misalkan atau sampai ya misalkan keras ya. Nah, jadi kita tuh hanya menuntun. Kalau diibaratkan kata Pak Ki Hajar Dewantara itu, guru itu seperti tukang kebun. Guru itu seperti petani ya, seperti petani. Misalkan gimana, petani gimana maksudnya? Jadi kan petani itu misalkan kayak nanam padi atau nanam jagung dengan benih ya, dengan benih. Nah, kemudian dia memilih misalkan ada benih yang bagus, ada benih yang kurang bagus, tetapi disiram, setiap hari disiram, kemudian dirawat sehingga kita pun guru sama diibaratkan murid-murid kita itu seperti benih ya.
misalkan petani dengan benih yang bagus, tapi dia tidak mampu merawat dengan baik, misalkan pengairannya hanya secukupnya, misalkan, maka, tumbuhannya pun tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, kita juga sama sebagai guru, misalnya, kayak misalkan anak itu sudah punya potensi yang baik, nah kita tinggal menuntun nih, apa sih keinginan anak, minatnya kemana, bakatnya kemana, nggak usah kita paksa-paksa, kamu harus ngerti matematik, misalnya kamu harus ngerti IPA, misalkan nggak bisa dipaksa seperti itu, karena tadi kan bibit, kayak kita misalkan bibit jagung nggak mungkin kita paksakan untuk menjadi padi, misalkan, dan sebaliknya misalkan ini bibit padi loh, misalkan nggak bisa misalkan kita paksakan ingin menjadi jagung, misalkan. Nah, jadi anak-anak kita itu kan ada kodrat ya, kodrat diri, dia memiliki minatnya kemana, kemudian bakatnya kemana, kemudian kita pun harus menuntunnya seperti apa. Nah, jadi kita diingatkan seperti itu. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru nggak ada istilah maksa-maksa atau merintah ya. Jadi anak itu harus dari kesadaran dirinya bahwa dia ingin belajar. Jadi tugas kita itu sebagai guru hanya menuntun kekuatan kodrat anak ya, baik itu kodrat diri, kodrat alam, kodrat zaman, ya, kodrat alam kayak misalkan di Tarogong itu budaya lokalnya apa, nah kita angkat misalnya, ada kodrat zaman juga misalkan, sekarang kita sudah memasuki zaman revolusi industri yang 4.0, jadi harus kalau kata Sayyidina Ali di Islam juga kan alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum, ajari anak kalian sesuai dengan zamannya karena dia itu hidup bukan di zamanmu. Nah, jadi kayak sekarang misalkan disesuaikan ya, misalkan sekarang udah musim nih digital, nggak mungkin kita menghindar misalkan bahwa pembelajaran harus sudah dikenalkan sama anak-anak, misalkan kayak bermain di Quizizz, bermain di Padlet, misalkan ya, atau di Wordwall dan sebagainya. Nah, ini supaya anak itu menjadi individu, menjadi anggota masyarakat supaya bahagia gitu ya, mereka itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, selanjutnya ini nih Merdeka Belajar versi pembelajaran paradigma itu seperti apa? Ini kan banyak versinya ya. Nah, di antaranya ini yang saya kutip. Jadi, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Jadi, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak. Kemudian kata kunci yang kedua adalah memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa. Bahwa kita yakini setiap murid itu unik. Kenapa manusia disebut individu? In itu kan tidak, divide itu dibagi, tidak bisa dibagi bahwa setiap anak itu unik. Ada yang anak cepat belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual, dia itu mampu belajar kalau ada kayak visual, kayak poster-poster atau kita bikin PPT di depan misalkan. Atau ada anak yang memang dia itu metode belajarnya itu dengan mendengar misalkan. Kayak dia senangnya storytelling atau senang dengar podcast misalkan. Ada anak juga yang kinestetik, dia nggak bisa diem misalkan. Walaupun sama kita misalkan kamu harus diem, nah tapi nggak bisa. Ada anak yang kinestetik, kayak dia nggak bisa diem, celang-celang gitunya di kelas itu. Nah, kita sebagai guru mesti seperti apa? Kita tidak bisa menyamaratakan, kalian harus mendengar ibu ceramah misalnya, nah itu tidak bisa. Anak-anak yang visual, anak-anak yang kinestetik enggak senang seperti itu. Nah, makanya kita sebagai guru di pembelajaran paradigma baru pemerintah meluncurkan ada ya kayak pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita mengadaptasi, misalkan ngajar untuk anak visual kira-kira seperti apa ya. Kalau anak yang kinestetik kira-kira metodenya bagaimana? Anak yang ya itu sesuai dengan gaya belajar. Juga minat, misalnya kayak minatnya ada yang ke musik, ada yang ke seni, misalnya saya mah ada senengnya MIPA, misalnya saya senengnya agama. Nah, itu sesuai minat, kita juga harus menyesuaikan nanti. Nah, dan juga apa sih Merdeka Belajar di sini? Jadi mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya, jadi di pembelajaran paradigma baru itu pembelajarannya harus sesuai dengan tahap capaian perkembangan anak.
Jadi kayak misalkan sama ya ngajarnya itu kan sekarang ada fase-fase ya, ada fase-fase kayak fase A itu untuk anak kelas 1, 2, 2 SD nanti ya di sekolah penggerak misalkan. Ada fase selanjutnya ya, fase B misalkan anak kelas 3, 4. Ada fase C anak kelas 5, 6. Ada fase D untuk anak SMP misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kita misalkan walaupun dalam satu kelas tetapi misalkan si ini masih fase apa misalkan si ini masih kita ngajar kelas 4 nih misalkan tapi dia fasenya masih fase A misalkan. Nah, makanya mesti seperti apa materinya tidak bisa disamakan. Kemudian di pembelajaran paradigma baru juga menguatkan kemampuan untuk menjadi warga digital yang kompeten dan sejahtera. Nah, tadi jadi bahwa kita sekarang sudah memasuki era digital ya, kita mungkin saya juga gitu ya sudah mudah agak bersahabat dengan digital kayak udah bikin misalkan media-media pembelajaran ya dengan saya membuat sebuah program di SMP saya ada Geliat Pagi Gerakan Literasi Digital PAI Berbagi. Kayak misalkan kita belajar dengan Google Earth, misalkan kita belajar dengan Quizzes tadi, kita belajar dengan Canva, bikin Canva kreatif, kita belajar melalui podcast, misalkan dan sebagainya. Nah, kemudian di pembelajaran paradigma baru juga di sini karena kita berkiblat pada Bapak Ki Hajar Dewantara dengan tiga ini ada tiga konsep yang bagus dari beliau. Ingarso Sung Tulodo. Jadi sebagai guru kita itu di depan harus menjadi teladan. Jadi kita harus menjadi teladan untuk murid kita. Misalnya bahwa murid itu the best imitate, peniru terbaik. Jadi ketika guru itu kan seperti alat ukir. Ketika alat ukirnya jelek ya, maka ukirannya pun akan jelek. Kita sama gitu ya. Bahwa kita itu sebagai guru seperti alat ukir. Nah, kemudian ada Ingmadia Mangun Karso. Nah, ketika di tengah kita harus mangun karso, membangun semangat murid, membangun ya karso keinginan murid. Jadi membangun semangat murid itu Turi Handayani. Dari belakang kita mendorong murid kita. Ya, ini ya yang jadikan salah satu semboyan ya di Depdik Kemendikbud Turi Handayani. Nah, kemudian pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman anak. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih detail ya di depan ada model pembelajaran diferensiasi. Kemudian kata kunci pembelajaran paradigma baru juga menyesuaikan dengan kodrat diri anak tadi. Kodrat diri itu minat anak, bakat anak, gaya belajar anak. Misalkan nggak bisa kita samakan misalnya dengan anak yang dia itu misalkan dari sisi perekonomian kurang, misalkan kita suruh bikin clipping, bikin apa, nah akan bagaimana jadinya lihat ya kodrat dirinya, kodrat alamnya, anak di sekitar kita itu tadi ya budaya lokalnya itu kita lihat dan kita berdayakan. Kemudian kodrat zaman. Nah, yang selanjutnya adalah ciri khas dari pembelajaran paradigma baru itu adalah ada pembelajaran berbasis inquiry. Nah, ini ya bahwa memang kan pemerintah sekarang itu untuk pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran paradigma baru ya, karena paradigma baru itu lebih ke kompetensi dan karakter gitu ya. Makanya pembelajaran-pembelajaran seperti apa sih yang direkomendasikan oleh pemerintah? Kayak kemarin kita misalkan ada project based learning, ada problem based learning, ada scientific approach, misalkan ada discovery inquiry. Nah, saya hanya menampilkan salah satu saja. Misalkan di pembelajaran paradigma baru itu kita dituntut ya sebagai guru untuk menggunakan tadi model-model kayak tadi. Di antaranya saya tampilkan satu di sini pembelajaran inquiry. Kayak misalkan yang pertama anak itu disuruh observing ya, mengobservasi, mengamati gitu. Jadi banyak-banyak mengamati misalkan kayak misalkan belajar. Anak-anak mari kita belajar di luar ya. Kita amati lingkungan sekitar, misalkan pohon, ada pohon mangga, pohon apa, misalnya mengamati gitu. Kemudian yang kedua adalah mempertanyakan. Jadi silakan apa yang sudah diamati kalian tanyakan.
Bu, kenapa ya kenapa pohon mangga buat bentuknya seperti ini, sementara ini seperti ini dan sebagainya. Nah, misalkan kemudian membuat hipotesis. Jadi kayak membuat hipotesis ya, dugaan sementara, misalkan ada sebuah kita meneliti hal-hal sederhana misalkan, kemudian anak mampu memprediksi dari hipotesis yang sudah dibuat, misalkan kira-kira pohon mangga akan tumbuh bagus misalkan di daerah seperti apa, misalnya ada membuat prediksi, nah kemudian ada menginterpretasi ya, memberikan penafsiran, ada merefleksikan misalkan, oh ini melakukan percobaan terlewat ya, kemudian ada interpretasi, ada melakukan refleksi misalkan, dan ada mengkomunikasikan. Jadi dari setiap pembelajaran itu misalkan tadi ya diinterpretasi penafsirannya seperti apa, kemudian refleksi. Baik anak-anak, misalkan pembelajaran kita hari ini apanya sih yang kurang, misalkan apa yang harus kita perbaiki supaya pertemuan minggu depan nggak terjadi seperti itu. Kemudian ini kan apa-apa hal yang kurang, apa yang baiknya misalnya. Kemudian ada sesi mengomunikasikan, misalkan. Jadi di pembelajaran paradigma baru memang communicate salah satu tuntutan pembelajaran abad 21 ya. Baik itu dengan presentasi langsung, misalkan, baik anak-anak silahkan presentasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian tadi sudah mengamati, sudah mempertanyakan, sudah membuat hipotesis, sudah membuat prediksi ya dari hipotesis yang sudah dibuat, kemudian sudah melakukan percobaan atau eksperimennya sudah diinterpretasikan, sudah direfleksikan. Sekarang tinggal komunikasikan, sampaikan baik secara verbal maupun non-verbal. Non-verbal misalkan silakan buat kalian semacam mind map, simpan, misalkan kita simpan di dinding kelas, misalkan gitu. Nah, kemudian asesmennya kayak seperti apa sih di pembelajaran paradigma baru? Nah, jadi asesmennya yang digunakan, jadi asesmen di pembelajaran paradigma itu digunakan untuk memandu pelajaran. Jadi kayak di awal kita itu sudah ada pemetaannya sebagai guru. Misalkan saya mengampun nih di SMP 2 Tarogong Kaler kelas 8, 30 siswa. Di awal itu saya sudah harus mendiagnostik ya, menilai peta kebutuhannya seperti apa. Tadi menentukan anak yang visual siapa saja, yang audio siapa saja, yang kinestetik siapa saja, terus minat belajar murid saya. Jadi ada peta kebutuhan dulu, ada tes itu sebagai pemandu pelajaran, bukan di akhir kan, biasanya di akhir ya. Misalnya kita oh ternyata murid saya ini lebih senangnya dia ke seni, oh ternyata dia lebih senang ke bahasa, oh dia lebih senang ke religi. Maka kita mesti mengemas materi seperti apa. Kemudian asesmen yang mendukung pengembangan kapasitas belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini ya mengembangkan kapasitas belajar. Kemudian asesmen yang responsif terhadap keberagaman anak. Jadi, kalau sekarang itu di pembelajaran paradigma baru, asesmen itu kan kalau biasanya kita anak-anak ulangan semuanya. Nah, sekarang nggak seperti itu. Oh, murid ini sudah layak misalkan dia dilakukan asesmen. Oh, kalau ini belum, kayaknya dia dilakukan asesmen pun percuma ya karena belum nyampe misalkan. Oh, misalkan ini kita kasih tagihannya anak-anak yang visual karena dia senangnya gambar-gambar misalkan. Coba evaluasi hari ini tentang iman pada Allah misalnya, kalian buat poster. Kalian buat poster bahwa kalian memahami materi iman pada Allah kayak gitu misalnya. Oh, dia senangnya dengar. Oh, kita storytelling misalnya. Jadi asesmennya itu disuruh anak menceritakan, atau yang itu ya disuruh wawancara atau disuruh kuis-kuis yang lisan misalkan. Anak yang kinestetik coba kalian misalkan sosiodramakan apa misalkan ya. Jadi asesmen ya tidak hanya satu. Misalkan kita hayu ulangan tulisan, semuanya ulangan tulisan misalkan. Kalau di sini agak lebih fleksibel misalkan. Seperti saya pernah mempraktekkan ya di SMP saya misalkan topiknya berbakti pada orang tua. Bagi anak-anak yang senang puisi, silahkan kalian ekspresikan misalnya bahwa kalian itu paham tentang berbakti pada orang tua melalui sebuah puisi. Ada anak yang senang cerita, ada anak yang senang wawancara. Misalnya, silahkan kalian wawancara ibu bapak kalian misalkan bahwa berbakti pada orang tua itu seperti apa misalkan dan sebagainya. Jadi pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman. Kemudian ada asesmen diagnostik ya, ada asesmen diagnostik.
dan reflektif. Nah itu, jadi intinya di pembelajaran paradigma baru kita sekarang yang diinginkan Pak Menteri itu adalah penguatan di literasi dan numerasi, bahwa eh, literasi dan numerasi itu apa? Jadi kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Jadi bagaimana kemampuan memahami informasi berupa teks, misalnya ada grafiknya, misalkan bahwa misalkan sama kayak saya misalkan ngajar PAI ya. Jadi sekarang ada infografisnya misalkan tentang larangan meminum khamar. Ada infografis tentang itu misalkan. Jadi semacam seperti itu, ada penguatan literasi dan numerasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa? Selanjutnya hal yang positif tadi karena saya katakan bahwa Pak Menteri kita itu mengadopsi Pak Menteri kita mengadopsi dari Pak Ki Hajar Dewantara ya tadi, dengan konsep pendidikan merdeka belajarnya, konsep kodrat alamnya, bahwa pada dasarnya pendidikan itu adalah budi pekerti ya, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dasar pendidikan itu menanamkan budi pekerti pada anak ya. Jadi kemudian ada sistem amongnya. Nah, ini kalau akan panjang lebar ya, saya sekilas-sekilas saja bahwa mengamong guru itu hanya mengamong murid gitu, bahwa kemudian pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, selanjutnya di pembelajaran paradigma baru juga ada yang namanya disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sekarang dulu kalau kita anak salah kan senangnya ngehukum ya. Di pembelajaran paradigma baru tidak seperti itu. Tetapi disiplin positif mengajarkan anak tanpa kekerasan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah ada posisi kita sebagai guru ya. Apakah kita termasuk guru yang senangnya menghukum? Nah, ini misalkan memarahi, mengkritik, misalkan ya seperti ini. Jadi akibatnya murid nggak peduli. Jadi perilakunya melanggar karena motivasinya dari ekstrinsik. Ada juga guru tipe 2 yang membuat murid merasa bersalah. Misalkan kayak didiemin, misalkan diceramahin, misalkan kemudian Bapak kecewa, misalkan kayak gitu ya. Jadi murid merasa bodoh atau nakal. Kemudian cenderung murid itu rendah diri, kurang percaya diri, misalkan khawatir, misalnya. Ada juga tipe yang guru yang tipenya teman, misalnya. Kayak sering ngemaklum, misalnya tindakan itu. Jadi lakukan demi bapak kalian, lakukan demi ibu, misalnya. Jadi guru itu merasa teman ya, memaklumi berbagai kesalahan. Misalnya, Bu, saya kesiangan ya, ya nggak apa-apa, misalnya kayak gitu. Sehingga murid menjadi lemah, tergantung dan cenderung menunggu. Ini juga sama motivasinya ekstrinsik. Nah, kemudian apakah kita masuknya guru yang tipe 4 sebagai pengawas? Mantau, nyatat, misalnya anak kesiangan catat. Kamu udah tahu kan aturannya, misalkan. Kemudian akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Kemudian orientasinya pada ganjaran dan sogokan. Jadi, misalkan kalau saya berlaku ini, nilai saya akan seperti ini. Jadi motivasinya masih ekstrinsik. Nah, yang diinginkan di pembelajaran paradigma baru itu semua guru menjadi tipe yang kelima manajer. Jadi kita banyak berinteraksi dengan murid ya, banyak bertanya, membuat kesepakatan misalnya bahwa anak-anak supaya kelas kita kondusif, kira-kira kalian ingin apa ya? Misalkan sarannya apa? Misalnya, jadi ada buat kesepakatan. Kalau ada yang kesiangan atau tugasnya telat, bukan hukum ya, tapi ini kesepakatan. Kita akan kesepakatannya seperti apa ya? Misalkan. Jadi itu dari anak sendiri, anak yang mengusulkan. Jadi kita melibatkan anak. Gini Bu, kalau ada yang telat, misalnya mengumpulkan tugas, maka kesepakatan kita misalnya ada pengurangan di nilai atau apa. Nah, tapi itu munculnya bukan dari kita, dari anak. Ini ya. Jadi melihat harapan anak, misalnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Jadi anak-anak itu, Bu, gimana ya saya kesiangan, seharusnya saya seperti apa, misalnya. Jadi sehingga disiplinnya timbul dari diri sendiri dan motivasinya intrinsik, timbul dari dalam diri sendiri, misalkan. Selanjutnya, nah ini pernah saya membuat produk kesepakatan kelas ya untuk membangun disiplin positif. Nah, kemudian pembelajaran paradigma baru juga sekarang tadi karena bahwa kita itu sudah ada diagnostik di awal ya bahwa murid kita itu
ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio, ada yang minatnya di seni, di bahasa, di sains misalkan itu, sehingga ada pembelajaran diferensiasi. Jadi kayak saya misalkan kemarin mempraktekkan itu tadi ya, misalkan saya mengajarkan PAI ini tentang berbakti pada orang tua, misalkan saya kumpulkan siapa di antara kalian yang senangnya mendengarkan storytelling, ibu akan cerita. Nah, anak-anak kan pada itu ya. Sini ibu akan cerita tentang Uwais Al-Qarni sebagai tokoh ya yang berbakti pada orang tua. Sehingga saya storytelling tuh cerita. Kemudian saya tanya lagi siapa di sini yang senangnya misalkan itu ya acting, misalkan kayak acting. Mereka pada saya bu. Nah, ayo kita bikin film pendek tentang Malin Kundang, kemarin Malin Kundang misalnya akibat dari yang durhaka sama orang tua gimana. Jadi anak-anak yang kinestetik mereka enjoy misalkan mempraktekkan, misalkan anak-anak yang visual ya, misalkan nih ibu udah bikin video, misalkan udah bikin PowerPoint, kita belajar melalui PowerPoint. Dan kalian silahkan perhatikan ada ibu bikin poster, misalkan kayak gambar berseri, nah seperti itu. Jadi ada pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah di pembelajaran paradigma baru pun kita diingatkan bahwa kita itu mengajar bukan hanya menyentuh aspek intelektual. Kita itu mengajar bukan hanya menyentuh aspek intelektual, tapi kita juga ke anak itu kan ada karakter ya. Kata kunci di pembelajaran paradigma baru itu kompetensi dan karakter. Jadi bagaimana pembelajaran karakter sosialnya muncul, misalkan rasa empatinya muncul. Nah, maka saya ada ini seperti ini ya, ada bagaimana anak mampu mengelola diri, misalkan mengelola emosi, mengelola fokus, bahwa murid kita mampu berempati, misalkan ini ada namanya teknik-teknik pembelajaran PSE ya, sosial emosional. Kayak saya misalkan kemarin menerapkan teknik stop. Stop itu ya nantilah susah ya mempraktekannya karena kita di Zoom seperti ini ya sekilas-sekilas saja. Intinya bahwa pembelajaran sosial emosional ini sangat penting. Jadi bukan hanya anak itu pinter kabalinger enggak, tapi anak yang secara emosinya bagus, sosialnya bagus. Misalnya ini ada teknik-teknik yang harus dipraktekkan ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi bagaimana? Nah, ini ada kayak anak supaya mengenal emosinya, misalnya kayak dia sedih, misalkan harus seperti apa. Anak-anak, misalkan perasaan kalian hari ini sedang apa? Nah, kita ada yang sedih, ada yang marah, misalkan ada yang ya rupa-rupa gitu ya. Kemudian ada pengelolaan diri. Nah, ini pengelolaan emosi dan fokus. Jadi ada teknik stop. Nanti kita akan praktekkan ya stop. Stop, take a break, observe, dan proceed. Nah, kemudian di pembelajaran paradigma baru pun kita ada teknik-teknik pengambilan keputusan ya. Ini salah satu tekniknya namanya POOCH, kayak problem. Anak sudah mengenal masalahnya apa sih misalkan. Kemudian option. Option itu ya pilihan ketika ada ini misalkan masalahnya kelasnya kotor, itu masalah misalkan. Optionnya ada opsi-opsi alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Misalkan ada piket, ada apa. Kemudian ada choice ya, choice the best. Kita memilih alternatif ini. Kalau kita memilih alternatif ini akan seperti apa? Alternatif kedua, alternatif ketiga, ya enggak? Yang terakhir reflection. Terus choice the best solution ya, pilih solusi terbaik. Jadi anak dilatih untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini juga anak bagaimana dia memiliki daya lenting, daya tangguh yang kuat. Nah ini ada 4S ya. Kemudian ada kesadaran sosial. Nah ini, kemudian juga di pembelajaran paradigma baru, kita juga guru-guru dibekali tentang teknik coaching dalam konteks pendidikan. Jadi kayak coaching, misalkan ada murid-murid kita yang dia itu diam, misalkan ya, nggak bisa mengikuti dengan baik, motivasinya rendah. Nah kita panggil tuh anak, misalkan kita coaching, misalkan atau anak sendiri yang kita membuka lebar misalnya anak-anak silahkan bagi yang ingin sharing ya sama ibu ketika ada masalah misalnya di teknik coaching itu kita diajarkan ada ini tirta gitu ya
kayak tadi misalkan di daring itu kan anak-anak motivasinya rendah, tingkat partisipasinya yang masuk itu kurang misalnya. Maka kita adakan teknik coaching. T-nya tujuan. Tujuan di sini maksudnya jadi gimana nih kamu kenapa motivasinya rendah? Jadi pertemuan kali ini kita tujuannya apa ya? Kita ingin menyelesaikan supaya motivasi saya misalkannya ningkat kembali Bu. Misalkan emangnya ada masalah apa diidentifikasi? Iya Bu, gurunya misalkan kalau ngasih tugas seabrek misalkan terus kalau dia hanya ngasih tugas nggak ngejelasin bisa jadi kenapa motivasinya rendah, oh ternyata diidentifikasi gurunya galak misalkan terus hanya ngasih tugas saja kemudian tugasnya terlalu banyak misalkan ada rencana aksi. Jadi kamu udah tahu ya masalah kamu kenapa motivasinya rendah, kita udah identifikasi. Selanjutnya rencana aksinya seperti apa? Misalkan oh iya yang pertama misalnya kata murid itu ya saya akan mengusulkan pada guru tersebut supaya apa tugasnya jangan terlalu banyak. Saya akan mengusulkan supaya lebih banyak lagi misalkan. Jadi perlu perlu siapa untuk membantu rencana kamu misalnya kayak perlu ibu boleh nggak ibu apa ngantar misalnya jadi nah ini rencana kemudian sampai komitmen sampai betul-betul dilaksanakan sehingga masalah-masalah yang ada di kelas itu kayak anak motivasinya rendah apa sih penyebabnya sampai anak dia identifikasi sendiri kemudian merencanakan solusinya seperti apa sampai tanggung jawab di sini komitmen ya komitmennya misalkan yuk diantar sama ibu kapan kamu mau menghubungi guru tersebut misalnya nah ini sampai pada sesi komitmen nah jadi ini ada teknik coaching ya kan kalau kita biasanya ya udahlah diserahin sama guru BP nah padahal sebagai guru kayak saya guru PAI misalnya teman-teman juga ada bahasa Indonesia ada matematika kita dibekali dengan teknik coaching ya kan. Kemudian juga sebetulnya masih banyak ya, cuman sebagai pengantar mungkin hanya itu saja dari Ibu bahwa di pembelajaran paradigma baru itu seperti itu gambaran kecilnya gitu ya, karena kalau akan membahas secara gamblang mungkin modulnya juga sangat banyak ya. Baik saya kembali saja kepada forum dulu ya, mungkin kita kembangkan dengan sesi tanya jawab yang akan kita lakukan. Silahkan saya kembalikan kepada Ibu moderator untuk melanjutkan sesi diskusi kita kali ini. Mangga. Alhamdulillah ada Ibu yang telah memaparkan tentang kurikulum baru, pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali kita bisa mengetahui banyak info, banyak pengetahuan tentang kurikulum baru yang diluncurkan oleh Kemendikbud ini. Nah, mungkin untuk acara selanjutnya, bila ada yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan di forum ini. Silahkan mungkin untuk pertama bisa di-chat dulu ya di forum ya. Kalau ingin bertanya nanti sudah dipersilahkan boleh membuka audionya. Gitu ya. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Itu udah ada yang raise hand Bapak Dadang, Neng? Ya, silahkan. Bapak Dadang, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemaparan yang sangat menarik tentang paradigma pendidikan kita menjelang dalam proses menghadapi tentunya pendidikan negara kita adalah Indonesia Emas, Indonesia yang memiliki kemajuan dalam segala bidang, termasuk di dalamnya adalah attitude. Baik, saya tertarik dengan satu bahas tadi Ibu pemateri menyampaikan guru itu ibarat pahat ya. Ya Bu, pahat ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Ibu tadi. Ya tadi salah satunya.
Salah satunya di dalam materi yang disampaikan, guru itu harus seperti pahat, seperti alat yang akan Alat ukir. memahat. Iya. Oke, alat ukir. Saya pikir harus kita membedakan bahwa potensi manusia itu beda dengan potensi kebendaan ya Bu ya. Alat ukir itu pasti yang diukir itu adalah benda, mungkin batu, mungkin kayu ataupun apa sejenis itu. Nah sekarang manusia itu adalah dengan berbagai potensinya, dan guru harus memposisikan diri sebagai alat ukir, alat untuk memahat. Itu menurut saya kurang tepat. Kalaupun kita akan memahat seseorang untuk menjadi sebuah benda, memahat benda untuk menjadi sesuatu yang menjadi barang yang berguna, itu konsepnya adalah konsep di kepelatihan Bu. Konsep di bukan di konsep pembelajaran, bukan di konsep pendidikan. Seorang guru PJOK itu akan mencetak atlet, maka harus memposisikan diri sebagai seorang pemahat, sebagai pengukir, sehingga dia harus melaksanakan, memposisikan dirinya sebagai alat ukir. Nah sementara di sekolah itu dengan seabrek mata pelajaran, sebutnya ada 10-11 mata pelajaran, semua punya kepentingan untuk memahat, saya sangat keberatan dengan itu. Lebih tepat, guru itu adalah sebagai jembatan Bu, sebagai fasilitator. Oke, kita terjemahkan lebih jauh dengan oleh masing-masing di antara kita. Selanjutnya, di bahasan yang lain ada karakter, salah satunya adalah disiplin positif. Itu yang harus kita kembangkan. Disiplin positif adalah proses, menurut saya itu adalah proses pembuatan awal dalam sebuah kesepakatan, dalam sebuah aturan. Kita tidak bisa membedakan dengan ibu itu, kalau tidak salah tadi menyampaikan tipe-tipe kepemimpinan atau tipe-tipe, misalnya guru mencatat kesalahan, guru memarahi, guru memberikan hukuman, reward and punishment, itu memang tipe. Tapi disiplin positif itu bukan tipe Bu, tapi proses. Tolong dibahas ulang. Jadi setelah proses disiplin positif, ternyata hasil kesepakatan siswa setelah deal kesepakatannya begini, jika ada yang melanggar maka akan muncul hukuman, atau jika orang yang taat dia akan muncul punishment begitu, dan reward. Nah tindak lanjutnya adalah kembali ke tipe-tipe yang tadi. Hukumannya adalah dicatat, hukumannya adalah pengurangan, hukumannya pengurangan nilai, hukumannya adalah dimarginalkan begitu dan seterusnya. Oke, minta dibahas ulang Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana Neng moderator, langsung atau gimana? Iya Bu, langsung aja. Iya. Nanti pertanyaan jawab. Iya. Terima kasih kepada Bapak Dadang Muhammad Qasim ya, jazakallah al khair atas masukan-masukannya yang sangat berharga. Yang pertama tadi Bapak tidak sepakat ya bahwa kalau guru itu disebut alat ukir. Mohon maaf, saya juga ini hanya mengutip dari pendapat Imam Al-Ghazali ya, salah satu tokoh pendidikan di Islam klasik gitu ya, bahwa karena saya kebetulan guru agama, kemudian banyak juga referensi yang saya adopsi itu dari tokoh-tokoh Islam. Nah, jadi ada di buku Ihya Ulumuddin ya, di buku Ihya Ulumuddin itu beliau menyebutkan bahwa hati-hati ya, kita sebagai guru itu ibaratnya kayak alat ukir, misalkan. Maksud alat ukir di sini, jadi apapun yang guru ucapkan atau guru lakukan, nah itu akan berpengaruh ya. Jadi kalau alat ukirnya misalkan guru, misalkan ya pribadinya jelek misalnya, atau dia mencontohkan atau tidak bisa menjadi teladan, maka ia pun akan melahirkan tadi murid-murid yang ya meniru apa yang dilakukan guru. Misalkan kayak guru pembohong, misalkan dia berbicaranya tidak sesuai antara apa yang dikatakan dengan yang dia lakukan. Nah, jadi
alat ukir di sana itu nanti murid kita akan meniru misalkan, jadi akan mengadopsi misalkan kayak tadi saya sebutkan bahwa murid itu the best imitate atau peniru terbaik. Jadi dia akan meniru, misalkan gurunya sering kesiangan, ya udah, misalkan saya pun kesiangan, misalkan gurunya juga, misalkan tadi, misalkan sesudah azan berkumandang, tapi dia malah ngobrol-ngobrol. Nah, anak itu akan meniru gitu. Jadi dia akan dan kita guru akan melahirkan apa yang kita lakukan. Jadi maksud alat ukir di sini bahwa ketika kita bisa menjadi teladan, maka murid pun akan meneladani hal-hal baik yang kita lakukan. Jadi hati-hati, kata Imam Al-Ghazali, kita diingatkan sebetulnya bahwa hati-hati loh guru itu, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, anak itu melihat dari A sampai Z-nya. Bisa-bisa kita misalkan ya mengikuti murid-murid kita itu mengikuti apapun yang kita lakukan, gaya kita berbicara, misalkan apakah kita menjadi guru yang disiplin atau kita menjadi guru yang pembohong atau tidak, kita menjadi guru yang jujur, bertanggung jawab atau tidak, seperti itu sebetulnya. Tapi kalau Bapak misalkannya tidak sepakat, ya nggak apa-apa, itu hak setiap orang ya. Tapi maksud saya meluruskan itu bahwa Imam Al-Ghazali mengingatkan kita sebagai guru bahwa hati-hati loh, guru itu kan digugu ditiru ya. Apapun yang guru lakukan tadi seperti alat ukir, ketika alat ukirnya bagus maka hasil ukirannya pun akan berbentuk, misal alat ukirnya bunga, alat ukirnya kita guru yang disiplin, kita guru yang jujur, maka akan melahirkan murid yang disiplin, murid yang jujur. Tapi tadi sebaliknya, ketika alat ukirnya jelek, misalkan, nah kita sebagai guru yang pembohong, kita guru yang tidak konsisten, maka akan melahirkan murid-murid yang seperti itu. Kira-kira itu maksudnya Bapak, tetapi saya sangat berterima kasih ya kepada Bapak Dadang yang sudah mengingatkan bahwa memang mohon maaf jika ada kekeliruan dari saya, tetapi maksudnya seperti itu, mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya tadi Bapak menyebutkan bahwa betul ya, dispos atau disiplin positif yang merupakan sekarang digaung-gaungkan oleh pemerintah ya. Kalau dulu kan kita ketika anak tidak disiplin itu menghukum ya, kita hukum misalkan dengan fisik atau dengan verbal misalnya. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh pemerintah bahwa begini nih, tadi ada tipe-tipe guru ya dari 1 sampai 5 ya, ada tipe penyogok, ada tipe itu. Nah, guru seperti itu. Nah, pemerintah mengingatkan kepada kita dengan 5 tipe itu tidak bisa dipungkiri. Saya pun sebagai guru belum bisa ya menjadi tipe yang ideal seperti yang pemerintah inginkan. Saya masih memiliki tipe-tipe yang kayak tipe 1, misalkan ada kayak tipe kayak ke anak ke murid itu seperti ke teman. Saya lebihnya ke seperti itu. Jadi anak-anak itu cenderung ya udahlah Bu Fenty memang selalu memaklum misalkan kayak gitunya. Jadi saya pun belum memiliki karakter tipe yang diamanahkan pemerintah bahwa tadi kita harus menjadi guru tipe yang kelima ya, yang tadi yang bagus misalkan. Tipe yang kelima itu yang mencerminkan dia mengimplementasikan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu ya betul ya seperti apa yang Bapak katakan tadi bahwa disiplin positif itu bukan tipe, tapi ini sebuah metode ya, sebuah metode. Dispos itu sebagai salah satu strategi mendisiplinkan anak tanpa hukuman, tanpa perintah, tanpa marah-marah gitu ya, tanpa hukuman intinya. Jadi kayak tadi misalkan kita di kelas, misalnya, anak-anak kalian memimpikan kelas yang bagaimana sih supaya kelas kita kondusif, misalkan. Coba supaya kita senang di kelas, supaya betah kita belajarnya, kamu mau ngasih saran apa? Jadi lebih ke disiplin positif itu melibatkan murid. Oh gini Bu, anak ngasih saran, misalnya. Kita menginginkan kelas yang A, B, C, D misalnya ya. Jadi sehingga nanti ketika kamu misalkan ya tadi telat mengumpulkan tugas atau kamu kesiangan, misalkan ada salah satu itunya misalkan tidak boleh kesiangan ya, misalkan kalau kesiangan konsekuensinya apa. Jadi bukan hukuman. Jadi kan kalau biasanya kamu kesiangan push up ya enggak seperti, tapi kita nanya dulu ke murid. Kira-kira kalau di antara kita ada yang kesiangan, kesepakatannya mau gimana ya misalkan.
Oh iya Bu, suruh hafalin aja surat An-Naba atau apalah kita tampung dari murid-murid kita dan kita tulis di poster kesepakatan kelas. Oh ya ya, kalian mengusulkan sama Ibu kalau ada yang kesiangan, maka konsekuensinya bukan hukuman ya, tapi itu konsekuensi. Jadi anak nanti akan sadar sendiri, Bu. Saya tadi kesiangan, saya ya udah konsekuensinya saya harus begini, misalkan sesuai yang disepakati anak. Nah, sebetulnya ini sangat Islami ya, ini sangat Islami. Ada salah satu hadis bahwa Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang pemuda ya. Ya Rasul, aku mau masuk Islam tapi tetap ingin berzina. Nah, kemudian para sahabat yang lain marah, tapi Rasul nggak seperti itu. Rasul didekati. Alaka umun, apakah kamu masih punya seorang ibu? Naam ya Rasulullah. Alaka ukhtun, apakah kamu masih punya saudara perempuan? Naam ya Rasulullah. Aturidu antuzani bi ummika. Tentu tidak ya Rasulullah. Seandainya ada yang menjinahi ibuku, tentu aku yang pertama membela. Jadi Rasulullah nggak marah ketika ada yang nyeleneh gitu ya, nggak marah. Kalau kita kan guru ada yang nyeleneh sedikit langsung, tapi Rasulullah diajak dengan komunikasi yang interaktif. Nah, jadi disiplin positif itu sebetulnya intinya ke sana. Kayak misalkan kita lagi ngajar ada yang kesiangan, kan biasanya push up, nggak seperti tapi kenapa kamu kesiangan? Jadi ada komunikasi dulu. Tadi bantu-bantu ibu di rumah, misalnya bantu-bantu orang tua, oh gitu ya, bantu-bantu orang tua. Nah itu bagus, bantu-bantu orang tua bagus, tapi kamu juga harus memperbaiki ya, misalnya kayak gimana supaya kamu nantinya nggak kesiangan, memangnya bantu-bantunya sampai jam berapa, kamu bangun jam berapa, jadi agar kamu nggak kesiangan lagi, kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kayak ada semacam interaksi dulu. Tadi kayak Rasul sama pemuda itu nanya dulu sampai dia paham. Jadi sebetulnya diskors itu seperti itu. Terima kasih Pak Dadang sudah mengingatkan saya ya bahwa disiplin positif itu bukan termasuk tipe-tipe tetapi adalah salah satu strategi kita mendisiplinkan anak tanpa hukuman. Nah, tapi betul-betul anak itu memahami kenapa sih kan kita kadang ke anak kamu nggak boleh pacaran. Naon sih emang aku naon tapi harus dipahamkan dulu. Kenapa Bu saya nggak boleh pacaran? Nah kalau kamu pacaran konsekuensinya akan begini, begini, begini. Jadi tidak langsung menyuruh, tetapi ketika ada apa yang kita inginkan dikomunikasikan dengan baik. Nah itulah inti dari disiplin positif. Begitu Bapak. Mohon maaf. Silakan yang lainnya. Itu ada yang raise hand lagi. Siapa ya? Ini ada yang mengatakan Ibu Ika Kartika, silahkan. Ibu Ika Kartika, silahkan tadi mengangkat tangan. Yang SPD kudu didengar toh si ini mah SKD nya kalau yang kurang hadisnya di mau ngajar Atau yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kalau ingin bertanya. Ada Ibu Tika katanya. Mana Bu Tika? Ya, tadi Ibu Ika mengangkat tangan. Silakan Ibu Ika Kartika. Ibu Ika Kartika, silakan. Ya, mungkin Ibu Ika Kartika sedang ada Ibu Ika Kartika. Ya, mungkin Ibu Ika lagi ngajar. Ibu Tika Rufiah, mana mau nanya katanya tadi. Oh, itu. Ya, silakan Ibu Tika Rufiah. Masih di mute kayaknya Ibu, masih di mute. Oh iya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ada yang sedikit ingin ditanyakan tadi yang dibahas oleh Ibu itu tentang kalau nggak salah tentang asesmen diagnostik. Ya.
Di sana dikatakan bahwa kita sebagai guru harus memiliki data anak-anak. Semisalnya adalah si anak termasuk tipe belajar yang seperti apa. Nah, kemudian kasusnya kita sebagai guru kelas bagaimana mengantisipasi atau trik menghadapi anak-anak yang pastinya kan heterogen di kelas itu tipe belajarnya seperti apa. Nah, sedangkan tipe belajar anak-anak kan pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menyamaratakannya ketika kita sedang melangsungkan pembelajaran. Itu maksudnya. Ya mungkin itu yang ingin ditanyakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tika Rupiah Nurhayati ya sudah berpartisipasi meramaikan ya diskusi kita kali ini bahwa bagaimana kita kan Ibu sebagai guru kelas di SD ya Bu? Iya Bu. Ya di guru kelas di SD misalkan mengampu dengan banyak karakter di kelas ya dan itu tantangan untuk kita sebagai guru. Kayak sekarang kan di pembelajaran paradigma baru kita nggak boleh menyamaratakan ya ada tes diagnostik dulu misalkan seperti saya di SMP itu misalkan dalam satu kelas mengampu puluhan murid misalnya nah ada tes diagnostik dulu sebetulnya ini sesuatu yang tidak mudah ya kita praktekkan. Saya juga sama lah di sekolah nggak mudah. Yang pertama ada instrumennya dulu Bu, instrumennya dulu. Kita misalkan di satu kelas, tapi kalau yang secara idealnya ya Bu ada instrumen bahwa anak kita itu diidentifikasi dulu tadi kayak minatnya kemana misalnya terus dia itu memiliki tipe gaya belajar seperti apa kayak apakah audio kah visual kah atau kinestetika misalkan seperti itu nah dan itu ada instrumen khusus gitu ya pertanyaan kayak pertanyaan-pertanyaan misalkan ada pertanyaan kamu lebih senang nonton film atau mendengarkan musik misalnya kayak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tetapi itu agak lumayan instrumennya banyak jadi kita nanya dulu ke anak-anak kalau anak yang lebih senang dengar musik berarti itu tipe gaya apa Bu? Audio berarti kan ya kalau yang senang dengar musik saya lebih senang dengar musik misalkan daripada nonton kalau yang visual misalkan dia berarti dia lebih senang nonton kan ya misalkan atau kamu lebih senang nari atau lebih senang baca misalkan bagi yang lebih senang baca berarti itu kan anak visual kan ya kalau dia lebih senang nari atau lebih senang senam atau gerak-gerak berarti itu anak kinestetik misalkan saya juga di kelas jadi hal sederhana dulu kita lakukan kalau ingin misalkan kayak tes yang serius misalnya ada berapa puluh soal yang harus diisi anak misalkan terus instrumennya seperti ini sekarang udah banyak aplikasinya Bu jadi pemerintah Kemdikbud sudah menyiapkan aplikasi untuk itu jadi, kayak kita tinggal nggak usah analisis kita hanya nih anak-anak coba isi pertanyaan-pertanyaan itu tapi kalau karena ibu misalkan belum tahu aplikasinya sekarang saya juga di kelas hanya sederhana saja tadi kayak nanya-nanya siapa yang lebih senang ibu bercerita misalkan tadi ibu akan storytelling nih ibu ingin cerita tentang tadi kisah yang berbakti pada orang tua ada pemuda yang siapa jadi anak-anak kan ngacung ya sekarang belajar ya sama ibu misalkan siapa tadi yang lebih senang ini nih ibu udah bikin poster-poster nih siapa yang lebih senang itu lihat-lihat gambar seri nah anak-anak ngumpul nih kelompok-kelompok ada di kelompok-kelompok seperti itu tapi ada salah satu model misalnya kayak marketplace activity jadi ibu-ibu atau bapak ibu kita harus mendesain misalkan bukan berarti karena dengan ada beberapa gaya belajar kita metodenya jadi beda-beda misalnya jadi 32 anak jadi 32 metode enggak seperti itu juga kita bukan robot ya kita guru bukan robot misalkan tapi ada misalnya kayak satu metode tapi bisa mengadopsi atau bisa melayani seluruh gaya belajar misalnya kayak saya misalkan pernah mempraktekkan metode marketplace activity misalkan dari pertamanya yang pertamanya ya kan udah itu nih udah ditentukan misalkan siapa saya yang visual yang kinestetik silahkan misalnya kelompok ini kamu gambar mind map misalkan
Kamu gambar mind map kata kunci atau hal-hal penting yang ada tentang tadi berbakti pada orang tua. Jadi anak disuruh bikin mind map. Berarti itu untuk anak yang apa Bu? Tipe apa yang kalau disuruh bikin mind map? Visual kan ya. Jadi anak-anak visual kan senangnya gambar-gambar, bikin infografis, bikin mind map, bikin poster, bikin gambar seri misalnya. Udah tuh misalnya. Udah bikin mind map-nya, udah misalkan. Nah, sekarang coba mind map-nya ditempel ya di dinding. Anak-anak udah pada bikin mind map. Kemudian kita arahkan anak-anak yang tadi kinestetik misalkan. Silahkan kalian berkunjung misalkan berkunjung ke seluruh tadi stand ya stand yang sudah bikin mind map tadi. Jadi pada disimpan sambil mereka berdiri menunggu kan ya mind map poster yang sudah mereka bikin. Kan anak-anak yang kinestetik nggak bisa disuruh diam ya. Jadi mereka cari informasinya harus lewat jalan-jalan. Silakan stand 1 apa sih yang kalian pelajari misalkan. Mereka keliling kan ya, ada stand 1, stand 2, stand 3 misalkan. Ke kelompok 1, ke kelompok. Nah, jadi anak-anak yang kinestetik dia senangnya kan sambil jalan-jalan tuh. Jadi dia mendapatkan informasi dari bergerak dulu. Jadi dia nanya, ini maksudnya apa? Ini mind map ini coba terangkan misalnya. Nah, ini bagi yang anak-anak visual kan dia senangnya ngomong kan. Senangnya ngomong kan anak-anak visual misalkan. Dia ngomong, ngejelasin misalkan. Nah, ini yang bagi yang senang dengar, anak-anak yang audio misalkan. Dia senangnya dengar. Mendengarkan misalnya. Ya, dia mencatat informasi nanya kan dia nanya anak-anak yang audio jadi misalnya maksud dari berbakti di sini maksudnya apa misalnya atau maksud dari contoh beriman pada Allah itu maksudnya apa. Nah, dia nanya ke narasumber yang anak-anak visual. Anak-anak visual menjelaskan, kemudian anak-anak yang audio dia mencatat, dia senangnya mendengarkan. Jadi banyak model-model yang jadi kita sebagai guru kan kadang hanya fokus pada satu metode. Ceramah dari awal sampai akhir. Berarti kita hanya melayani yang audio kan. Sementara anak-anak yang visual udah elek-esekeng misalnya. Aduh, si ibu teh nyarios naon misalnya. Jadi atau kadang kita kalian baca misalkan bab 1 maca we terus kudu maca kan. Bagi anak-anak yang audio kan gak seneng. Kalau anak-anak visual dia kan seneng baca misalnya. Baca misalnya. Nah, itu. Jadi nah, apalagi yang kinestetik, kita harus punya strategi tersendiri bagi anak-anak kinestetik. Kayak kita bikin materi-materi itu disebar di pojok-pojok ya. Kalau sekarang ada barcode, ada Pokemon Go itu, ada dengan belajar dengan barcode ya, kita simpan di semak-semak, anak-anak senang gitu. Jadi seperti itulah di antara contoh ya implementasi dari pembelajaran diferensiasi. Sebetulnya ini sesuatu yang sulit ya, tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Ini juga pelatihannya tentunya harus berapa pertemuan gitu ya sampai kita oh iya ya ternyata model ini cocok untuk diferensiasi. Oh iya ternyata dengan media ini cocok untuk diferensiasi. Nah, itulah jadi bukan berarti ada yang nanya, Bu, jadi kalau diferensiasi itu anak-anak gimana cara nanti ayah muter-muter ya itu terkendali, jadi tersistem gitu ya, tersistem kayak tadi. Oh kita praktekkan MPA nih, atau yang lain lagi kita praktekkan jigsaw. Nah, jigsaw juga cocok ya dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi kita sebagai guru intinya harus mampu berusaha melayani seluruh gaya belajar. Bukan berarti kita harus berbagai metode enggak, tetapi metode apa sih yang cocok kayak tadi untuk mengimplementasikan dari pembelajaran diferensiasi. Mungkin itu Bu. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Ya sama-sama. Ya, tadi ada yang bertanya Ibu Eva. Mangga Ibu Eva. Atau ini Ibu Sri Dewi mau ngasih masukan Bu. Ini Ibu Kepala Sekolah sebetulnya. Mangga Ibu. Oh iya, silakan. Silakan. Ibu Sri Dewi mau ngasih masukan sama kita-kita. Misalkan apa tentang pembelajaran paradigma baru. Mangga Ibu.
sini ya, mangga ada Pak Suwanda, misalnya Bapak Ibu guru hebat ya. Silakan Ibu Tika juga mau ngasih masukan sama kita, misalkan ya. Kita terbuka diskusi kali ini, intinya ya sharing saling berbagi saja, mangga. Ya. Ini Ibu ada yang bertanya di lewat chat. Ya, kumaha. Saya bacakan ya Bu. Mangga. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengatasi alokasi waktu JTM yang terbatas? Lalu yang kedua, kompetensi manakah yang diprioritaskan dengan berkurangnya JTM di masa pandemi ini? Oh ya. Jadi yang pertama tadi gimana JTM gimana? Bagaimana mengatasi alokasi waktu JTM yang terbatas? Oh iya. Lalu kompetensi manakah yang diprioritaskan dengan berkurangnya JTM di masa pandemi ini? Ya begitu, sama saya juga di SMP. Saya di SMP sama bagian kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi kita agak kebingungan nih di pandemi ini. Di jam tatap muka yang sama ya di sekolah saya juga. Misalkan kayak Senin untuk kelas 9, Senin Kamis ya kelas 9, Selasa Jumat kelas 8, misalkan Rabu Sabtu ya kelas 7 misalkan. Dan dengan mata pelajaran 12 tapi hanya 2 hari. Nah, itu akan seperti apa gitu pembelajarannya dengan jam tatap muka ya tadi jam JTM yang sangat terbatas. Makanya kalau saya pribadi ya di sekolah misalkan kita masih tetap yang paling pokok itu pembelajaran online. Jadi kita combine atau semacam blended learning ya. Blended learning itu sebetulnya salah satu atau pembelajaran campuran atau kita mengintegrasikan antara daring dan luring. Nah, itu menjadi salah satu meminimalisir ya kan jam tatap mukanya hanya 1 jam misalkan ya, hanya 40 menit setiap itu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan misalkan. Jadi yang pertama kalau pengalaman pribadi saya ya, saya sebagai bidang kurikulum di SMP. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak kita ngasih dulu materi, misalkan metode yang saya pakai minggu ini problem based learning, saya pembelajaran berbasis masalah. Nah, di PBL itu misalkan ada 5 langkah tuh di PBL. Kayak yang pertama orientasi masalah dulu, misalkan anak-anak memahami, mendefinisikan masalah. Guru menyampaikan ada problem seperti ini. Nah, di orientasi masalah itu kita lakukan dengan online. Misalkan anak-anak lihat di grup WhatsApp ya, misalkan di sini Ibu sudah memaparkan ada masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Silakan dibaca dulu, misalkan dengan teori-teorinya. Nah, jadi dari 5 langkah itu, misalkan kita bagi mana yang bisa dilakukan secara online, mana yang bisa dilakukan secara tatap muka, misalkan. Nah, jadi kita bagi dulu lah, misalkan anak orientasinya gitu. Nanti tinggal pas presentasi misalkan di kelas, karena takut-takut kalau presentasi ada yang harus kita luruskan atau ketika penyelidikan, misalnya ke penyelidikan kita lakukan secara tatap muka. Nah, jadi kalau hal-hal yang misalkan anak-anak ini nih Ibu udah kasih modul di pembelajaran online, silakan baca. Kalian baca, kalian simpulkan dulu, tulis hal-hal penting misalnya. Jadi pas tatap muka tinggal penguatan-penguatan. Jadi memang susah ya karena kita belum normal, baru jam tatap muka terbatas memang agak sulit untuk, tapi paling tidak dengan blended learning itu pembelajaran campuran kita bisa memilah-milah. Kalau misalkan kita ingin project based learning nih, anak-anak silakan kita akan bikin project minggu ini misalkan. Di online-nya udah kalian harus membawa bahan ini misalkan, silakan pelajari bagaimana cara itunya misalkan. Nah, nanti yang 1 jam tatap muka sama kita itu tinggal hal-hal yang pentingnya misalkan. Jadi seperti itu Bu kalau pengalaman saya dengan jam tatap muka terbatas ini. Dan juga kan sebetulnya pemerintah sudah ada penyederhanaan kurikulum sebetulnya ya, tetapi memang guru-guru selalu ingin idealis misalkan. Sebetulnya pemerintah kan ini udah disederhanakan nih kurikulumnya misalkan. Kita pilah-pilah mana materi faktual, mana yang konseptual, mana yang prosedural, mana yang metakognitif misalkan. Kira-kira untuk materi-materi yang faktual misalkan faktual dan konseptual anak-anak bisa secara online misalkan.
Anak-anak lihat nih definisi-definisinya, tapi kalau prosedural misalkan bagaimana cara wudhu nih, misalkan Bu Fenty ngajar PAI tentang haji nih misalkan. Secara teori hal-hal yang sifatnya faktual saya sajikan di kelas online. Anak-anak itu nih Ibu udah ngasih modul tentang haji, silakan pelajari dari mulai ihram, tawaf, sa'i, tahallul sampai akhir ya silakan pelajari misalkan. Adapun yang prosedurnya ya, yang tata caranya, yang materi-materi proseduralnya kita praktekkan di kelas kan nggak mungkin ya. Silakan kamu ihram kan nggak mungkin misalkan, tapi hal-hal yang prosedurnya, yang tata caranya kayak tata cara wudhu, tata cara tayamum, tata cara mandi besar, misalnya tata cara haji saya lakukan dengan tatap muka. Adapun yang materi faktualnya, konseptualnya bisa dibaca di kelas online. Jadi untuk di tatap muka itu sebetulnya hanya hal yang bersifat ini nggak bisa diterangin di kelas online, ini nggak bisa dilakukan di kelas online, misalkan seperti itu. Jadi tetap kalau di SMP kami masih menggunakan blended learning atau strategi blended learning pembelajaran campuran. Itu hanya salah satu alternatif, banyak lagi ya nanti mungkin alternatif yang lain. Silakan dari guru-guru yang lain pun ngasih masukan boleh, kita sangat terbuka ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itu selanjutnya ada yang bertanya lagi pada Teh Siti. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Mulyani, salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan IPS Institut Pendidikan Indonesia Garut. Sebetulnya pertanyaan saya general, Ibu udah kurang mengarah pada tema yang diusung oleh panitia. Ada 2 pertanyaan, Bu, sesuai dengan circle yang sedang kami bicarakan terkait dengan yang pertama, Bu, jadi akhir-akhir ini saya dan teman-teman saya sering mengeluh kayak gimana nanti jadi guru akan berat dengan tantangan dari dari tuntutan profesionalisme guru di bidang administrasi. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita sebagai calon tenaga pendidik menyikapi ketakutan demikian? Kemudian yang kedua, kebetulan bulan besok saya akan melaksanakan PPL, Ibu. Jadi saya mohon tips and trik bagaimana cara menghadapi PPL dengan tuntutan menghadapi paradigma yang baru ini sesuai dengan inovasi dari Kemendikbud. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi tadi yang pertama itu bagaimana seorang guru itu berat gitu menghadapi tantangan gitu. Jadi yang pertama bagaimana cara menghadapinya gitu? Ya, Neng Siti. Ya. Ibu betul. Jadi cara menghadapi ketakutan di bidang administrasi sebagai tuntutan keprofesionalan. Ya. Sebetulnya Neng untuk kompetensi di bidang administrasi itu jangan terlalu dijadikan apa ya, wah misalkan yang terpenting itu kan memang itu sangat penting ya karena tupoksi guru itu kan ada 3. Guru itu sebagai planner kan ya, sebagai perencana. Tentunya perencana di sini menyangkut tadi ya kayak administrasi misalkan bahwa kita sebagai guru itu minimalnya tiga kata kunci ya sebagai planner tadi sebagai perencana dengan seabrek administrasi yang harus dibuat ya oleh guru dari mulai RPP-nya misalkan bikin LKPD lembar kerja peserta didik misalkan kemudian juga ada bikin jurnal misalkan ya yang 24 administrasi guru itu bagaimana misalkan menghadapinya. Nah, tentunya apalagi ini sebagai mahasiswa ya. Jadi nanti seiring waktu kita akan terbiasa sebetulnya. Kan sebetulnya ketika tadi sebagai planner, sebagai organisator ya pelaksana dan sebagai evaluator. Nah, sebetulnya kalau kitanya nanti itu kan tidak langsung melakukan berbagai hal ya. Tentunya kan dicicil misalkan. Seperti kenapa guru-guru saat ini misalkan dalam hal administrasi misalkan menjadi salah satu kendala ya. Karena memang tadi itu. Jadi kan prinsipnya harus gini, uktub ma fa'alta. Tulis apa yang kamu lakukan,
uktub ma fa'alta, tulis apa yang kamu lakukan, waf'al ma katabta, dan lakukan apa yang kamu tulis. Nah, jadi kalau kayak kita misalkan jadi guru nih, apalagi sekarang RPP-nya hanya 1 lembar ya, nggak usah panik. Kalau dulu itu kan Ibu juga RPP sampai 20 lembar, 20 lebih gitu ya. Apalagi sekarang kan Pak Menteri sudah sangat mensimpelkan gitu. Jadi RPP cuma 1 lembar, 1 lembar juga cuma di sana ada tujuannya apa, skenario pembelajarannya apa, asesmennya apa gitu. Jadi dan sebetulnya itu apa yang akan kita lakukan misalkan. Jadi Bu Fenty hari ini akan mengajar PAI bab iman kepada malaikat. Mau tujuannya apa? Kan itu tinggal sebetulnya sederhana kan ya. Oh, tujuan saya mengajarkannya apa? Nah, itu kan hanya beberapa poin. Kemudian skenario itu kayak metode yang saya gunakan. Pertama apa dulu misalkan. Kalau saya metodenya saintifik berarti anak-anak suruh observing dulu. Anak-anak melakukan pengamatan. Itu ketik tinggal itu ya. Anak-anak melakukan pengamatan. Kemudian ada apa lagi? Anak-anak questioning, anak-anak nanya. Nah, itu sebetulnya apa yang akan kita lakukan itu dalam perencanaan ditulis dulu. Gitu. Kalau kitanya nyicil gitu ya, tidak seperti guru-guru sekarang kan kenapa menjadi suatu beban? Karena memang nggak enjoy. Jadi RPP perencanaan ke mana karena kopas misalnya pelaksanaan ke mana. Tapi kalau kitanya misalnya jadi guru kan hanya menyisihkan waktu 15 menit sebetulnya udah jadi ya kita bikin RPP-nya misalkan pas ngajar tadi jadi kalau punya prinsip catat apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu catat, nah itu sebetulnya akan enjoy guru-guru nggak akan terbebani. Dan neng misalnya yang cagur ini para calon guru jangan terlalu gimana gitu karena pemerintah sekarang sebetulnya udah meringankan. Silabus kan udah dibikin sama pemerintah, misalkan kita tinggal bikin RPP juga. Masa sih kita mau ngajar nggak ngerencanain apa-apa misalkan? Kan ada kan cuma 1 lembar direncanain misalkan gimana misalnya. Terus LKPD lembar kerjanya anak-anak mau ngapain aja tuh misalkan setelah kita kalau menggunakan metode problem based learning misalkan lembar kerjanya kan seperti apa yang harus sebetulnya kalau kita melakukannya dengan penuh senang enjoy gitu ya itu tidak akan menjadi beban dan ulah disakaliguskeun gitu ya ulah brek misalkan langsung. Nah tadi dicicil saja kita nih hari ini mau ngajar apa rencananya apa lembar kerjanya apa misalnya. Kalau yang lain-lain kan sudah disiapkan oleh Permendikbud modulnya kan udah misalkan tinggal kita ingin modif misalkan ingin berkreasi silahkan. Jadi sekali lagi kompetensi guru itu ada 4 ya ada 4. Yang pertama yang penting jangan terlalu mikirkan administratif itu bahkan itu tidak hanya kita lakukan sendiri saja ada forum KKG ada MGMP jadi kita bareng-bareng kayak bikin RPP nih ada kayak misalkan 1 semester 7 bab tidak kita lakukan sendiri kan ada perkumpulan guru PAI kalau saya PAI di tingkat sekolah ada di tingkat kecamatannya di tingkat rayon tingkat kabupaten misalkan itu bisa dilakukan bersama-sama bisa bikin bareng LKPD bareng RPP bareng misalkan ya format-format apalagi sekarang ditunjang dengan digital ada aplikasi yang memang simple ada aplikasi administrasi pembelajaran yang kita hanya ingin input sedikit bisa mengekspor dari orang lain atau seperti itu. Jadi tidak usah takut. Tapi yang paling penting kita memiliki 4 kompetensi. Tadi kayak pedagogiknya, yang kita pikirkan media apa sih yang supaya murid kita bagus, model apa kayak pedagogiknya yang paling penting. Kemudian kompetensi profesional. Materi yang kita ajarkan kalau kita ngajar bahasa Indonesia seluruh materi itu harus kita kuasai. Kita ngajar IPA, seluruh materi harus kita kuasai. Terus juga yang paling penting tadi, kepribadian. Kita menjadi guru harus digugu dan ditiru, harus menjadi teladan. Dan yang keempat itu sosial ya, bahwa kita sebagai guru itu harus berkolaborasi dengan orang lain, jangan pinter sendiri, tapi pinternya bareng-bareng, misalkan seperti itu. Seperti itu. Yang kedua tips tadi ya tips untuk tips untuk nanti menghadapi PPL ini dari IP terima kasih sudah bergabung bersama kami semoga tetap ya terjalin silaturahmi antar perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut khususnya dan umumnya untuk semuanya. Nah PPL sama ya Ibu juga memegang salah satu prodi PGMI bulan September ini sama akan melakukan PPL. Yang terpenting di pembekalan PPL itu tadi. Nah, jadi
Yang pertama tentunya yang 4 tadi, kompetensi tadi ya. Yang dinilainya pun tidak lebih dari itu. Jadi di PPL itu kan sebelumnya ada micro teaching. Nah, di PPL itu kalian real teaching, keterampilan mengajar akan diuji ya. Kayak misalkan nih dari kampus udah diajarin model-model. Cik pas praktek gitu ya. Kan kayak saya juga memegang PGMI atau PGSD udah dibekalin misalkan model-model yang inovatif, model kayak apa? Ada cooperative learning, ada jigsaw, ada scientific, ada picture and picture. Misalkan kalian tinggal dengan enjoy misalkan mempraktekkan, saya ingin mempraktekkan nih misalkan model inovatif, misalkan terus kalian bikin media ya. Ini kan nanti ada penilaian ya. Saya mau ketika PPL ini mau bikin 2 media yang terbaik menurut versi saya misalkan. Media apa sih misalkan? Kayak di kampus sudah diajarin ada media yang berbasis IT-nya word wall, anak-anak senang TTS nih. Ada quizzes, anak-anak senang quizzes nih misalkan. Anak-anak misalkan ada Google Earth, ada quizzes, ada word wall, ada Padlet. Jadi saya mau milih yang ini. Anak-anak kalau saya di SMP partisipasi tinggi itu kalau online dengan quizzes ya, dengan tadi word wall misalkan. Nah, kalian pelajari aplikasi-aplikasi itu, jangan menghindar ya. Karena walau bagaimanapun di era digital itu memang penting gitu aplikasi-aplikasi pembelajaran itu. Terus juga yang konvensionalnya pun jangan dilupakan. Seperti di kampus kita ada bikin media smart tree, pohon pintar, ada media apa? Media botol cerdas, ada model media-media apa. Jadi kalian pas PPL itu jangan terlalu fokus ya administrasi sangat penting, tetapi bagaimana kalian mengeksplor kemampuan tadi kompetensi pedagogiknya. Nih saya mau memberikan kesan terbaik untuk murid-murid PPL saya misalnya. Saya ingin mempraktekkan model-model inovatif, saya ingin mempraktekkan media-media yang kalau ngajarin matematika media yang cocoknya apa ya? Kalau ngajarin tematik A misalkan kita yang bagusnya apa ya misalnya. Jadi seperti itu. Jadi silahkan dieksplor dan jangan lupa yang PPL pun dinilai dari sisi sosialnya ya. Apakah dia mampu berkolaborasi dengan teman sejawatnya, dengan guru-guru yang ada di sana, dengan kepala sekolahnya. Nah, jadi juga seperti itu. Dan juga jangan lupa kepribadiannya. Misalkan masa guru PPL kesiangan misalnya, tapi bagaimana kepribadiannya mencontohkan jadi guru yang disiplin misalkan. Terus juga jujur, misalkan bertanggung jawab, misalkan terus tadilah banyak dari 4 kompetensi ini sebetulnya kita menilai murid kita itu gimana nih kepribadiannya. Jadi guru teh si ibu eta mah misalkan teh naon misalnya dari sisi kepribadian atau karakter atau akhlak ada hal yang apa misalkan itu yang paling penting guru itu tadi. Jadi akhlak dulu karena guru itu digugu dan ditiru. Jadi apalagi yang lagi PPL ya sedang dalam pemantauan penilaian, akhlaknya harus baik, kemampuan sosialnya, pedagogiknya, gali. Pokoknya baca lagi. Ice break nih gimana nih ice break untuk pembukaan? Kegiatan intinya mau metode apa? Jadi di RPP itu udah dirancang. Saya dari 14 pertemuan ini, misalnya dari 3 bulan itu ya, saya akan mempraktekkan metode A, B, C, D. Dipelajari lagi metode-metodenya, model-modelnya dipelajari. Misalnya ice break-nya apa? Media-media yang dipakainya apa itu sudah direncanakan sedemikian rupa. Jadi catatkan dalam sejarah bahwa kita pernah menjadi guru terbaik untuk murid-murid PPL kita. Nah itulah sekilas ya untuk tips-tipsnya. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ya, terima kasih. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberi Tanggapan ya, memberi masukan ya bagus. Ya, tanggapan dan masukan atau ingin bertanya lagi silakan. Tadi yang lain. itu Butika masih raisen nggak Butika? Enggak Bu, tadi belum dipencet. belum turun-turun ya Bu. Iya, belum turun-turun tangannya. Iya. Iya silakan. Itu Pak Suwanda tuh. Iya Pak Suwanda silahkan. Pak Suwanda Suhada. Silahkan. Mau bertanya?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu, subhanallah sangat bagus itu materinya. Sebetulnya saya dari tadi pengen bukan itu ya, pengen menanggapi ini bagus-bagus. Pas ini lagi Zoom meeting bareng juga ini dari sekolah. Jadi aduh, kurang fokus pas barusan dia ada Japrian. Pak Jumatan, oh iya lupa itu pas lihat jam mau jam 11. Mudah-mudahan ini Bu intinya ada tindak lanjut ya, ada tindak lanjutnya ke depan kalau bisa jangan satu kali. Terus ya, Ibu dari Garut Ibu? Ya, Bapak dari Garut, ya betul. Oh iya, mungkin perkenalkan saya sekretaris DPD Agpai Kabupaten Garut. Oh, Asosiasi iya, Guru iya. Pendidikan Agama Islam Ya. Indonesia Garut yang Sering mana ngadangu, Bapak, alhamdulillah kami Bapak mah sering ngadangu. maksud Nabi teh dengan materi-materi yang sekarang lagi booming dan lagi lagi emang diperlukannya seperti ini, apalagi sekarang mau mulai tatap muka. Adapun sudah ada yang mulai, ada yang sudah, tetapi dengan konsekuensi yang ya begitulah. Seperti di sekolah saya juga, alhamdulillah udah mulai dengan sistem kayak karyawan. Jadi baru kelas 10 itu pun juga dibatasi dengan prokes dan kesehatan. Terus saya simak tadi materi-materinya itu sangat bagus Bu. Subhanallah ini pembekalan yang amat diperlukan dalam situasi sekarang pandemi yang insya Allah mudah-mudahan ini menjelang kita untuk bisa banyak masalah di rumah orang tuanya masing-masing kasihan juga gitu karena mendidik anak itu subhanallah gitu. Makanya saya apresiasi ini Bu yang sangat tinggi dan mungkin kepada teman-teman juga betul yang disampaikan kita harus terus-terusan berkarya, harus-harusan berkreasi apa yang kita bisa gitu ya, itu dimaksimalkan dan mungkin yang belum kita pahami harus kita pahami karena saya punya konsep kalau prinsip saya itu istilah karena ya saya orang Sunda jadi bisa kudu bisa dan istrinya pasti bisa itu Bu gitu. Terima kasih mungkin itu saja Bu dari saya dan mohon doanya dari teman-teman semuanya terutama dari Ibu kepada teman-teman khususnya saya juga yang sekarang lagi melamar di CPNS ataupun di P3K semoga ada sesuatu keajaiban lah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga guru-guru yang sudah lama mengabdi puluhan tahun gitu ya semoga secara tidak langsung diakui oleh pemerintah gitu ya setara seperti guru-guru yang lain gitu saja Bu. Kenapa saya ini sosialisasikan atau saya sampaikan? Nah inilah mungkin saya sebagai pengurus gitu ya, salah satu pengurus dari DPD Agpai Kabupaten Garut dan mungkin salamnya dari pengurus semuanya, apalagi Ibu di GPAI ya Bu, sama GPAI Bu. SMP di SMP mana Ibu? Di SMP 2 Tarogong Kaler Bapak. Oh SMP 2 Tarogong Kalernya, Iya. Sumun. Terus pisan sama yang tadi disampaikan sama Ibu, betul Ibu Bapak teteh peserta semuanya materi sekarang itu sebetulnya bisa dikatakan gampang-gampang susah, tapi kalau kita diresapinya sebetulnya banyak yang gampangnya. Kenapa? Betul yang tadi sampaikan Ibu, Agpai juga kan meluncurkan seperti KTA Agpai Digital yang mana di situ ada aplikasi siswa, aplikasi penilaian, aplikasi RPP dan lainnya gitu. Terus misalnya dari KKG juga kalau nggak salah ada itu. Ya itu nggak salah buat kita kolaborasikan saja karena itu toh kalau misalnya kita bermanfaat buat kita kenapa tidak gitu ya itu kita diambil. Betul saja Ibu. Mungkin sebetulnya banyak yang mau saya sampaikan juga saking istilah bahasa Sunda saking semangatnya ini gitu. Dan cuman ini kelihatannya acaranya banyak yang bersamaan seperti saya juga dan informasinya agak dadak mendadak ini teteh moderator itu ya. Saya juga lihat dari yang kemarin itu ada teman kalau nggak salah share di grup
gitu. Saya coba-coba masuk gitu ya. Alhamdulillah ini. Semoga ini awal silaturahmi dan kita semua bisa terus. Dan juga kepada para guru ataupun para mahasiswa yang di sini, mungkin ada para mahasiswa ataupun guru semuanya, kita semangat terus untuk generasi mencerdaskan anak bangsa ini. Gitu. Apalagi sekarang ini mungkin secara tidak langsung kita akuilah kita krisis ya, krisis daripada yang paling utama kalau agama mengatakan akhlak, tapi kalau dibilang krisis akhlak takutnya dibilang terlalu ekstrim ya. Jadi ya kita itu agak krisis sebetulnya apalagi dengan pandemi seperti ini karena lihat realita saya di lapangan ya di sana seperti di jamaah pengajian ibu-ibu juga banyak yang curhat. Ini Pak Ustadz Guru cenah kumaha abi tetos pusing cenah kumurang kali dari bumi. Makanya bagus Ibu. Terus kalau bisa Bu di pertemuan yang nanti kita cari apa solusi-solusi terutama untuk apa ya persiapan untuk apa tatap muka ya dengan sistem yang sekarang itu kan alhamdulillah kita Garut PPN itu sudah level 2 ya. Semoga ke depan cepat kondusif ya semuanya. Mungkin itu saja Ibu ya. Mohon maaf ini karena sudah ada panggilan biasa kalau gini kalau jadi Ustadz panggilan itu banyak yang manggil. Terima kasih Ibu. Semangat sehat selalu Ibu semuanya ya bagus ilmunya. Semoga bermanfaat. Terus di-share saja Teteh moderator itu ya nanti biar diamalkan sama teman-teman. Terima kasih. Salam buat semuanya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakallah khairan Bapak Sekretaris Agpa ya Kabupaten Garut. Selanjutnya di sini ada Bapak hebat juga Bapak Iwan, Bapak Guru Kuring nih yang mendapatkan apresiasi penghargaan. Bapak mangga. Sami tadi Pak Suwanda sudah memberikan apa ya semacam pencerahan kepada kita penguatan. Silahkan Bapak Iwan sebagai itu ya banyak inovasi dari Pak Iwan tuh mangga Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten okalnya ya. Terima kasih Bu Fenty, wah ilmunya luar biasa. Menarik lah pokoknya bermanfaat kalau kata orang Garut mah munel gitu. Jadi tentang Merdeka Belajar mungkin tadi saya banyak mendengar bahwa memang sekarang sudah mulai atau sedang dipopulerkan kan Merdeka Belajar, tetapi pengertian Merdeka Belajarnya harus dipahami benar-benar. Ulah budak diajar sangeunahna itu Merdeka Belajar. Bebas banyak. Budak teh kop dan kumaha we. Pemahaman seperti itu juga perlu dipeluruskan ya Bu Fenty. Karena sebenarnya kalau yang menyebut Merdeka Belajar itu ada 3 aspek. Pertama, menyadari sebuah tujuan belajar kan. Yang kedua, anak itu mandiri dengan cara belajar. Ketiga, itu refleksi. Nah, kita sebagai guru mendorong 3 hal tadi itu. Pertama, anak dan guru harus tahu tujuan belajar untuk apa sih gitu kan. Ternyata memang kalau kita belajar banyak yang punya tujuan begini. Untuk apa belajar? Pak, sekedar bisa mengerjakan ulangan aja kan. Berarti pendek sekali kan tujuan belajar seperti itu. Makanya orang setelah belajar ya untuk apa belajarnya? Mengapa ya untuk ulangan kan? Bukan untuk memahami kompetensi. Nah, guru itu harus bisa mendorong anak memahami bahwa dia punya tujuan belajar. Dan guru bersama-sama siswa itu mendorong untuk pencapaian tujuan belajar. Dan kedua, mandiri dengan syaratnya. Tadi betul kan, anak-anak itu punya cara berbeda. Ada diversifikasi dan sebagainya. Kita juga sebagai guru memahami seperti itu. Jadi kita pandai, tadi kan ada tes diagnosis ya. Bahwa anak ini punya minat apa, seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan tugas yang beragam. Cara menyampaikan metode juga sesuai dengan kemampuan anak. Dan cara memberi tugas juga yang beragam. Dan sampai satu tugas itu untuk bersama-sama kan gitu. Kita kan biasa ya, pokoknya tugasnya kieu weh. Tugasnya kudu nepi gitu kan. Jadi tugas itu mungkin ketika mengerjakan tugas dia nggak sanggup kan. Karena bukan katakanlah tidak sesuai dengan kemampuan. Nanti pengurus guru di daerah. Nah, guru harusnya paham seperti itu. Kemudian berefleksi. Di setiap akhir pembelajaran itu guru melakukan refleksi. Yang tadi yang kurangnya, lalu apa yang bisa kita perbaiki ke depan. Sekali lagi saya ingin menekankan dari hasil yang saya amati bahwa Merdeka Belajar itu bukan orang anak merdeka terus yang merdeka pengertian saya anak, tapi ada 3 hal yang harus dipahami.
Tapi betul sekarang itu Bu Fenty ya, kita menghadapi masa disrupsi itu. Saya senang sini banyak guru-guru muda. Kalau kita melihat sekarang masa disrupsi itu, kayaknya kita akan kaget sebenarnya. Kenapa? Karena masa depan kita itu paling tidak bisa diprediksi kan. Kita kan kaget ya, nggak pernah kepikir sebelumnya bahwa kita akan belajar seperti ini kan. Ya, betul. Belum pernah disiapkan anak-anak dan guru sebagainya. Akibatnya kaget. Malah kemarin ada berita entah benar atau tidak, ada guru yang ya katakanlah bunuh diri karena katanya nggak sanggup belajar online. Saya nggak tahu persis itu. Tapi ini menunjukkan bahwa kita memang perlu adaptasi untuk menghadapi teknologi. Saya lihat anak-anak guru-guru muda itu di Garut seperti ini sudah menarik ya, senang melihat mereka punya semangat. Kalau saya udah tua kan, kalau melihat anak muda yang bergerak itu senang. Memang perlu diajari terus-menerus supaya ya mereka itu kan menjadi guru-guru yang pengalaman harus belajar banyak. Ya. Segitu dulu Bu ya. Iya Bapak. Satu nuhun atas kesempatannya. Ya, Salam terima wabarakatuh. kasih. Salam buat teman-teman di Garut semuanya. Siap. Alhamdulillah ada penguatannya dari Pak Iwan bahwa kata kunci dari merdeka itu bukan merdeka sebebas-bebasnya ya Pak. Tadi bahwa yang dimaksud merdeka itu murid tahu tujuan, kayak belajar ini mempelajari untuk apa ya? Saya mempelajari perkalian itu emang gunanya untuk apa? Jadi tujuannya apa? Misalkan jadi ada bagus, misalkan kemudian tujuan, jangan lupa anak misalnya harus tahu tujuannya mau kemana. Kemudian tadi ada refleksi Pak ya. Kebetulan saya juga sedang belajar Pak di Wardah Inspiring Teacher ya, yang 3 tadi maksud dari merdeka di sana itu tujuan, kemudian apalagi komitmen ya, dan apa yang terakhir refleksi, bahwa kita harus melakukan refleksi nih dalam pembelajaran misalkan. Nah itu bahwa merdeka di sana itu bukan bebas sakahoyongnya, tapi tadi bahwa kata kunci dari 3 kata merdeka di sana itu apa. Terima kasih Bapak. Mangga Neng moderator. Ya, alhamdulillah ya. Kita mendapat banyak pengetahuan, banyak info tentang bagaimana kita cara mengajar gitu ya di masa pandemi ini, terutama pada zaman sekarang gitu ya, zamannya teknologi gitu ya. Nah, dipermudah dengan adanya kurikulum baru dari Kemendikbud yang tadi Ibu Fenty sudah sampaikan gitu ya. Alhamdulillah sekali ya, terus saya juga utamanya kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang kurikulum baru ini. Nah, alhamdulillah ya dari acara. Maaf sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tos tabu 11 ya. Siap. Ya, alhamdulillah ya. Acara dari awal itu sampai ada Bu Anastasia minta waktu dulu. Bu, Ibu udah ada ya, coach kita ya. Silakan Bu, mau ngasih pencerahan sama kita, guru-guru di sini, guru-guru di Garut dan mahasiswa juga ya. Mangga Ibu. Ya. Iya, silakan. Selamat siang atau selamat pagi nih. Pagi saja ya Bu Fenty ya. Ya, Bu. Udah siang Bu. Ya, saya menyimak dari tadi. Terima kasih pencerahannya dari Ibu Fenty. Setidaknya apa yang menjadi kegamangan kita tentang bagaimana menyikapi merdeka belajar sedikit dicas ya Bu di sini ya. Betul ya. Terima kasih sekali dan saya sangat bersyukur bahwa banyak generasi muda kita yang memilih menjadi pendidik ya. Meskipun sekarang mungkin dalam taraf masih dalam proses perkuliahan, tetap semangat ya. Menjadi pendidik itu merupakan satu bentuk pilihan hidup yang sangat membahagiakan karena kita akan bertemu dan kita akan berbincang serta mendampingi mereka-mereka generasi muda yang nantinya pastinya akan menjadi bagian dari penerus bangsa kita. Demikian. Dan tetap semangat Ibu Fenty dan juga rekan-rekan yang lain. Saya sangat bersyukur ikut ambil bagian dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Demikian Bu Fenty dari saya.
Ibu sangat banyak menginspirasi saya. Seringnya Ibu banyak inovasi dari Bu Anastasia ini. Terima kasih Ibu, Ya, terus berbagi, ya terus sharing. sama-sama. Ya, terima kasih Ibu banyak. saling belajar ya Bu. Ya, perkenalkan saya Ibu Anastasia dari SMP Talenta Kabupaten Bandung. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya Bun. Ya. Terima kasih kepada Ibu Anastasia yang telah memberikan wejangan kepada kita ya, khususnya saya mahasiswa pendidikan itu mendapatkan banyak pengetahuan, banyak info tentang pendidikan. Nah, alhamdulillah ya acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Penti selaku pemateri yang luar biasa di hari ini, di webinar ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, teteh-teteh mahasiswa yang telah berkenan hadir di webinar kali ini, webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh MPM kelompok 7 di Galih Pakuwon, Limbangan. Alhamdulillah ya, mungkin itu saja. Tutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku lu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Ya, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Ibu. Salam pendidikan buat semuanya. Saya keluar dari room ya Bu, mohon izin. Ya, terima kasih. Ibu, sebelumnya mohon maaf kita on cam dulu ya, foto bersama dulu ya semuanya. Foto bersama dulu, Saurna. Foto bersama, ya. dibuka. On cam, ya kita foto bersama dulu. Siap. Ya. Gimana on cam teh? Ya udah. Ya. 1, 2, 3. Sip, sudah. Ya udah, terima kasih kepada semuanya. Izin pamit sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.